Aku diserbu, sumpah aku diserbu. Iku kebalik. Halo. Oke, persiapkan diri kalian semua karena podcast ini akan dimulai dalam 3, 2, 1. Opening dimulai. Tering ting ting. Ini podcast kami bertiga. ODP. Nah, kalau aku nih ya, gak tahu sih, aku nggak pernah nyoba juga ya. Tapi kalau misalnya yang dipikirin Justin itu benar. Soalnya aku dulu pernah dengar kan, kalau jam 12 siang olahraga bisa kena kanker kulit ya toh. Jadi daripada aku ambil resiko, kalau seandainya nih aku mau berjemur ya aku ambil yang jam 7 sampai setengah 10 gitu sih. Tapi aku tetap bukan buat dari bebas dari corona ya. Karena kalau dalam hal ini aku sama sekali nggak percaya sih. Jadi sebenarnya tujuannya di sinari matahari ini buat apa sih? Buat ningkatin imunitas terhadap COVID gitu nah. Aku nggak paham sebenarnya tujuannya orang-orang. Kalau di WA tulisannya gitu sih. Sebenarnya apa ya? Sebenarnya mereka bikin WA ini kurang disertai bukti yang konkret ya kalau menurutku, karena tulisannya cuma apa ya? Katanya ini menurut di sini dari sini itu kurang apa ya? Kurang ada bukti. Kurang ajar, nggak jelas. Kurang ajar. Lumayan. Nah, menurutku ya, ini sekalian masuk ke tema yang keempat ya. Menurutku kalau kita mau ningkatin sistem imun, itu paling baik ya workout. Kita itu kalau misalkan hari-hari biasa pun ya itu sebenarnya lumayan wajib ya kalau untuk mau menjaga badan kita biar tetap sehat gitu loh. Workout ini apa ya? Ya penting gitulah. Karena itu anggapannya kalau misalkan apalagi di saat karantina di mana badan kita ini sebenarnya kurang bergerak ya. Jadi kebutuhan geraknya itu dipenuhi sama workout gini loh. Dan workout tuh nggak harus apa ya? Nggak harus yang ekstrim sampai badan kita nggak bisa gerak buat besok kayak kita nge-gym apa, nggak usah. Kita workout tanpa equipment juga bisa di rumah. Ya yang simpel-simpel aja. Pokoknya apa ya? Pokoknya kita bisa gerak, bisa berkeringat dan apa ya? Kan workout nggak cuman itu aja, ada banyak cara untuk workout gitu loh. Kalau kalian workout kasih tahu Tin caranya workout yang paling efektif Tin. Yang kamu lakuin. Aku sendiri ya cuma loncat-loncat terus sit up, push up gitu ya yang dasar-dasar gitu loh. Nah, kalau kalian gimana? Like. Nah, kalau aku itu sih Tin, lebih ke itu ya, lebih ikut aku punya saudara sih. Saudara aku kan main kayak angkat beban gitu. Terus dia itu fanatik gitu loh, fanatik sama hal-hal yang berbau kayak gitu. Akhirnya ya dia kayak beli alat ngono terus akhirnya ya wes aku intens sih, pokoknya intinya intens saya. Jadi setiap sebentar gitu. Nanti kalian ngerasain lah. Menurutku pertamanya memang males ya. Pokoknya jadi latihan bareng kamu lagi? Iya, aku latihan bareng. Jadi latihan bareng terus malah gitu tak rasakno juga ngono loh. Efeknya itu mungkin nggak tahu ya. Mungkin bukan menangkal corona ya. Karena kalau menangkal corona hanya dengan berolahraga berarti atlet-atlet tuh nggak bakal bisa kena. Bener nggak? Iya toh? Tapi menurutku lebih ke apa ya? Kalau misalnya aku sering olahraga, terus 3 hari nggak olahraga, itu badan itu rasanya bangun tidur itu nggak enak gitu loh. Dan aku nggak dapetin kualitas tidur sing tak pingin no. Jadi kalau aku tidur itu baca-baca di internet itu cara dapetin kualitas tidur yang baik itu salah satunya dengan olahraga kayak gitu. Terus ada juga ya yang ngomong apa ya? Banyak ini loh. Bahaya yang
terjadi kalau misalnya kita malas olahraga. Buahnya ada 6, tapi sebelum disebutin ya mending Chan CA ya, menurut Chan gimana ini kalau misalnya olahraga? Olahraga apa ini? Chan? Kalau aku nih ya, aku itu selalu olahraga renang gitu. Nah, tapi kalau masa kayak gini kan kolam renang tutup. Sudah aku udah olahraga kayak gitu. Jadi memang tidak bisa apa-apa aku. Mumpung Surabaya banjir loh, Jan. Siapa tahu. Iya Mau pas gitu. iya pas ya sebenarnya. Yaudahlah langsung aja tuh kesehatan gimana tuh kesehatan. Olahraga. Enggak olahraga aku. Loh, kamu ngasih tips loh, Chan, ke orang, Chan, tentang workout ini. Ya, enggak olahraga. Ya, tak baca no. Nanti kalian kita komentari satu persatu ya. Ini menurut liputan6.com. Oke. 1. Meningkatkan resiko penyakit jantung. Setuju atau enggak? Ayo. Meningkatkan resiko penyakit jantung. Meningkat. Ini kalau banyak olahraga. Ini apa? Makan Indomie. Kalau banyak olahraga. Bukan. Kalau malas berolahraga. Oh. Setuju atau enggak kalian? Nggak tahu ya, nggak pernah sakit jantung aku. Belum. Dan jangan sampai. Mungkin ya nek aku ya. Soalnya apa ya? Kan kalau olahraga kan kita juga ngelatih jantung gitu. Ya mungkin masuk akal sebenarnya. Oke, nomor 2. Tapi kamu nggak setuju ya, Jan ya? Karena ya belum tahu. Iya, nggak tahu, bukan nggak setuju. Nggak tahu ya. Yeah. Jangan nentuin sendiri kamu. Iya, Tin. Jawabanmu benar, Tin. Jadi katanya itu olahraga sangat penting untuk terus memupah jantung tetap stabil. Nah, kalau terlalu sering bermalas-malasan, jantung mudah lemah. Nah, ini salah satu, ketika jantung lemah, seorang akan mudah terkena serangan jantung jika menghadapi sesuatu yang menegangkan. Bahkan kedua penyakit tersebut bisa menyebabkan kematian. Jadi, misalnya malas olahraga, ya terus mereka itu punya penyakit jantung. Begitu ada piring jatuh, udah langsung bang ke atas arwahnya. Kita harus gitu sih, terlalu nggak sopan. Lanjut ya, yang kedua. Ikut lucu. Lumayan kurang ajar, tapi ya udah. Mudah tekanan darah tinggi dan stroke. Oke nih, ayo setuju nggak? Kenapa darah tinggi ya? Aku taunya kan darah tinggi kalau marahan deh. Kayak Alek tuh misalnya, Alek kan marahan ya. Kan berarti resiko darah tinggi banyak. Terus sering makan Indomie, banyak micin itu ya. Nah. Stroke, darah tinggi, ya. Itu semua tuh kualitasnya Alek ya. Kalian ini bukan setuju nggak setuju, tapi lebih mendoakan, gitu ya. Ada fakta nih, jadi sebuah penelitian menemukan bahwa penyakit stroke yang disebabkan tekanan darah tinggi juga bisa mengancam nyawa seseorang. Ya itu maksudnya, ya itu nggak sih, kayak pemikiran normal ya itu. Maksudnya kalau kalian sakit, ya pasti ngancam nyawa, sakit apapun, ya toh. Benar ya, benar. Lumayan. Bahkan batuk Chan ini mengancam nyawanya Chan. Loh, tapi apa hubungannya sama olahraga ya ini? Tekanan darah tinggi sama stroke ini. Nah, oke. Oh, pertanyaan yang brilian dari otak kecil Justin. Ini ya, tak bacain. Niki. Malas berolahraga juga bisa menyebabkan tekanan darah tinggi hingga stroke. Kenapa sih? Nah, ini jawabannya. Lemak akan memperlambat aliran darah dengan semakin menumpuknya kolesterol. Muneng. Iya, coba jelaskan. Saya ini taunya apa? Otakku kecil gitu. Tak jelasin, santai. Berolahraga akan membuat jantung lebih efektif dan dalam memompa darah dan membuat peredaran darah ke seluruh tubuh menjadi terkontrol dan lancar. Nah, kolesterol itu kan numpuk toh di antara dinding pembuluh darah itu toh. Kalau misalnya contohnya kamu gitu tuh. Ada bandingin. Aku ngambil sesuatu. Mau lihat nggak? Apa? Aku ngambil sesuatu ini. No, kurang aja. Ayo. Oke. Kalau misalnya mau tahu jelasin tentang kolesterol dan darah tinggi ya cari orang YouTube, jauh tanya aku bukan dokter dah. Sorry. Sikat dah. Lanjut. Iki mencekno sih yang ketiga, jujur aja. Apa? Obesitas.
Berdiri sebentar mau obat gitu. Sebentar. Ini soalnya aku tuh bukan masalah malu obesitasnya ya. Aku lebih malu celanaku loh, nggak kelihatan. Obesitas tuh kayak gini. Like, coba bajumu tarikin ke belakang. Tarik ke belakang biar ngecap gitu. Iya, tarik gitu. Gak usah dikecilin perutnya, Gak usah. Ada. Kayak gitu sih. Ya Terus. Kalau aku setuju lah ya. Maksudnya jarang olahraga ya pasti obesitas ya toh. Wis gak usah perlu dijelasin lah ya. Masuk kabeh perlu dijelasin loh orang-orang kira. Loh, like. Tapi kamu kan sering olahraga. Oh, iki pertanyaan yang brilian dari otak penis Justin. Gini, Din. Kenapa sih? Oh, ada orang obesitas padahal dia sudah sering olahraga. Benar nggak? Kenapa itu? Iya. Kenapa? Coba. Olahraga itu ya nggak nentuin badan kita jadi apa. Sebenarnya bisa, tapi olahraga itu kan cuma mengurangi kandungan air ya. Woi, alasan air bosku. Oke. Nah, misalnya yo, lihat aja. Aku sering olahraga, tapi makananku Indomie. Yo, ngimpi aja nek mau kurus ya toh. Nek misalnya kurus aja makan Indomie, bos. Makan apa? Makan krekel lo, krekel mbek pasir, kasih kuah got sedikit. Oke. Sorry. Tuh, omongan ini krek. Wis. Bahaya olahraga. Walaupun ada 6 ya sebenarnya, tapi 3 cukup lah ya. Loh, ya wis. Yo, tapi gimana ya lagi? Menurut aku di masa-masa kayak gini, cuman sehat badan tau itu gak penting loh. Ya bukan yang penting. Maksudnya bukan yang utama. Bukan yang utama. Ya ada hal lain yang juga sama pentingnya lah. Tahu nggak apa? Apa tuh? Gitu. Keuangan. Kasih tahu nggak ini? Apa Chan? Oh ya, menurut aku yang salah satu yang nggak kalah penting itu apa? Mental health, kesehatan mental. Karena kan bisa dijelasin lagi ini, kesehatan mental itu gampangnya kayak depresi gitu lah, Tim. Ya yang paling depresi, terus kayak mood kayak gitu yang mood yang kurang baik, mood swing yang kurang baik gitu. Mood swing yang kurang baik itu yang kayak sekarang ketawa, tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa lagi. Ya kayak Alex gitu lah kurang lebih ya. Nah, kayak gitu-gitu tuh memang bisa dipengaruhi dari ya pertama bisa aja sih bawaan gitu. Tapi kondisi-kondisi kayak gini itu nggak bisa diremehkan juga gitu. Mungkin kalau kita nggak terlalu ngerasain ya, alay gini aja kok bisa sedih atau tapi mungkin buat penonton kita, buat teman-teman kita yang lagi nonton ini mungkin ada yang kerja, terus mungkin kerjaannya jadi lebih susah nih, gara-gara kerja di rumah, gara-gara pekerjaannya jadi nggak efektif, pasti kan kesel ya. Nah itu bisa mempengaruhi juga. Mungkin nggak sampai yang sakit jiwa kayak Joker gitu ya, tapi kan bisa aja yang kayak salah satunya nih, yang kayak jadi nggak bisa tidur lah, yang sampai ke fisik gitu lah. Menurut aku ya, kalau menurut aku mental health itu apa dibilang nggak sehat? Dibilang nggak sehat itu kalau sudah yang ada di pikiran kamu itu sampai berdampak di badan kamu juga. Yaitu misalnya nih kita stres ujian nggak apa-apa. Tapi kalau sampai nggak bisa tidur, sampai nangis, menurut aku nggak perlu lah kayak gitu. Itu sudah berlebihan, nggak sehat lah kalau aku bilang. Alek pernah nggak mengalami kayak gitu mungkin? Ada masa-masa di mana putus cinta atau gimana gitu lah? Putus cinta. Iki gini ya. Aku jujur aku pengen curhat salah satu kisah cintaku. Tunggu, aku pengen curhat. Tapi enggak lah, jangan lah. Enggak. Syukurlah gini yo. Selama ini aku gini sih. Aku sering kena kayak gini, kesehatan mentalnya. Sering keganggu ya. Kelihatan. Kelihatan terganggu. Dari fisik. Ya apa ya? Aku pernah benar-benar pernah itu ya pastilah semua orang itu menurutku pernah, tapi bedanya itu ada yang bisa ngelewatin,
dan lepas atau dibilang sembuh ya. Ambek mungkin terlalu fatal sehingga nyerang ke otak. Iya nggak sih? Setahu aku nyerang ke otak kalau kesehatan mentalnya. Jadi kayak iya nggak sih? Kalau aku mikirnya kayak gini ya. Ya ini pemikiranku ya. Aku kalau kecil pas kecil lihat orang maaf ini sekali lagi maaf, lihat orang gila kayak gitu tuh aku mikirnya orang ini nggak gila gitu. Orang ini nggak gila, cuman apa ya? Mungkin dia mengalami masa sing power dalam hidupnya dan dia gak bisa apa ya? Gak bisa ngelewati akhirnya keserang otak ya. Aku mikirnya gitu. Misalnya otak itu oto, nah dia itu kayak geroak gitu loh. Gara-gara mikir masalah hidupnya terus. Aku kecil Jadi ini Lek. Jadi gini ya Lek ya. Kamu dari kecil itu sudah bisa relate sama orang yang sakit jiwa ya Lek. Ya, ada koneksi. Ada koneksi. Ya, ada koneksi. Loh, kayak ini aku, ini tuh kayak aku. Mirip sama aku. Nah, contohnya dia itu aku. Ini kayak cermin ini. Contohnya sampai sekarang pun aku masih temenan sama orang-orang gila kayak kalian. Nah, kira kan nggak gila. Ada di meeting. Nah, Lek, kamu Din dengan otak sengklekmu. Ya namanya apa ya? Ya maaf, namanya orang gila itu kalau kita ngeliat tuh ya jangan terlalu cepat dijudge ya, benar kata Alex. Malah kasihan gitu loh, kayak aku kasihan sama Alex. Terus bukan berarti bukan berarti gimana? Bukan berarti Alex gila ya. Tapi kebetulan aja ini lagi gila memang. Benar. Tapi apa ya? Bener sih. Ini serius ya. Mental health ini memang apa ya, penting gitu loh. Dan ini nggak boleh dianggap remeh. Apa ya? Mental health ini ya itu tadi, kalau meskipun fisik kita bugar ya, badan kita sehat, kita sehat, nggak ada sakit apa-apa. Tapi kalau mental kita sehat, mental kita nggak sehat, pasti apapun yang kita lakukan tuh pasti akan terganggu. Entah dari pikiran, nanti dari gimana lah. Ya apa ya, mumpung kita lagi di rumah semua, ini saat yang tepat buat kita memperbaiki mental kita gitu loh. Caranya gimana? Caranya meditasi, terus kita refleksi gitu loh. Kita lihat diri kita sendiri. Terus kita harus misalkan apa ya, kita mengalami hal-hal yang nggak enak di masa lalu ya. Itu memang nggak enak untuk diingat ya pasti ya. Tapi itu memang harus kita apa ya? Harus kita itu harus terima gitu. Kita harus ikhlas kalau bahwasannya ya ini hidup itu enak nggak enak gitu loh. Kayak roda atas bawah. Kadang di atas enak, kadang di bawah nggak enak. Jadi selalu berputar. Harus dan selalu berputar. Dan menurutku ya, masa-masa nggak enak itu ada pentingnya. Ada apa ya? Ada bukan manfaat ya, tapi diciptakan masa nggak enak itu ada biar kita tahu kalau nanti hidup itu ada enaknya gitu loh. Paham nggak kalian? Kalau misalkan hidup enak terus ya itu datar, kita nggak merasakan apa-apa gitu loh. Jadi harus kita iya, kalau makanya ada down, ada up. Kalau kita up terus up, itu nggak up, itu datar gitu loh. Intinya gitu. Tin, aku dan memang si Amit ya. Dan memang nggak gampang ya. Aku ngomong doang ini gampang gitu loh. Tapi memang nggak gampang buat yang tadi aku omongin, buat kita menerima masa lalu mau kita gimana. Tapi itu harus dicoba gitu loh, harus diusahakan. Karena kalau nggak nanti itu bisa jelek lah buat masa depan kita gitu loh, untuk kedepannya. Ya, Tin, aku mau tanya nih, Tin. Kamu meditasi ya? Aku rada tertarik sih dengan kata-kata meditasimu. Soalnya aku lihat itu di Google ya, gambar-gambar tuh orang meditasi ya. Itu misalnya gimana gitu gerakannya, terus depan itu ada lilin dan ada lagu relaxing kayak gitu. Gimana ya meditasi itu sebenarnya
sebenarnya nggak kayak gitu. Meditasi itu jadi meditasi itu lebih kayak kita itu bahasa kasarnya itu berpikir ke dalam gitu loh. Jadi sebenarnya lilin apa musik itu nggak ada hubungannya ya, itu cuma membantu mungkin untuk merilekskan pikiran gitu. Aku pernah lihat ada satu video Mong itu apa? MONK itu loh. Gitu deh. Bukan Ya ya. itulah pokoknya ya, dia itu ngomong kalau bahwasannya orang-orang itu selama ini salah tangkap tentang yang namanya meditasi. Orang mikir, oh kosongkan pikiran, jangan pikir apa-apa, terus kita harus relax, kita harus apa? Itu salah. Menurutnya dia itu meditasi itu di mana apa ya, pikiran dan badan kita itu jadi satu gitu loh. Paham nggak kalian? Jadi Ya, kita ini apa ya? Kita ini sebagai pikiran gitu loh. Dan pikiran ini tuh bisa relax, terus badan bisa relax. Jadi anggapannya kita itu menghidupi sekarang ini, waktu ini. Jadi kita nggak memikirkan tentang masa lalu, kita nggak depresi tentang masa lalu, terus kita juga nggak mengkhawatirkan masa depan gitu loh. Jadi kita benar-benar menghidupi masa ini, sekarang ini. sulit Oke. sulit ya, itu berarti harus apa ya? Menurutku berarti harus koneksi antara pikiranmu sama tubuhmu tuh harus benar-benar erat ya Din ya. Enggak bisa. Benar. Gitu. Kalau tertarik nggak kira-kira? Aku sih pengen nyoba ya jujur aja meditasi ini. Soalnya manfaat-manfaat meditasi ini lumayan bagus deh untuk kesehatan mental, untuk ngerileks no pikiran kita. Kalau aku ya, enggak sih aku Iya. enggak. Kalau meditasi enggak sih aku enggak terlalu tertarik. Soalnya aku enggak sakit jiwa kayak kalian. Enggak boleh ngomong. Enggak sopan enggak sih? Nggak mau ngaku. Enggak lah. Kalau menurut aku ya enggak apa-apa sih kalau mau dicoba enggak ada salahnya lah ya. Kayak gitu deh. Nggak ada sih. Enggak ada salah. Coba aja lo, ya toh, Tin, kamu pasang lilin 10 ya toh, terus air kembang-kembangan. Ya, Itu kan itu bukan manggil setan, manggil demit itu, demit. Muncul lah. aku muncul loh. Makanya lek mau summon aku itu gampang. Pasangan lilin. Iya, tadi yang pertama itu kesehatan di atas uang. Terus kita bahas habis-habisan ya toh, opini kita toh. Terus plan base kita harus bahas, berjemur uwes, olahraga uwes, terus kayak gitu kesehatan mental uwes ya toh. Jadi intinya ini apa ya? Selama kita di masa pandemik ini stay healthy lah, kita harus tetap jaga badan, jaga pikiran, jaga mental. Karena COVID ini kan menyerang apa ya? Menyerang orang yang apa? Sistem imunnya sudah drop gitu loh. Orang yang lemah lah, anggapannya lagi lemah gitu, lagi sakit, lagi apa? Ya penting lah menjaga kesehatan ini. Itu aja sih. Tapi sekali lagi ya, maksudnya ini buat jaga-jaga aja. Kita sama sekali nggak menjamin kalau misalnya langkah-langkah tadi itu bisa nggak kena COVID ya. Atau menurutku itu cuman yang ngomongin Justin bener itu cuman buat daya tahan tubuh aja. Bukan berarti kalau misalnya aku sudah makan tumbuh-tumbuhan atau mentalku sehat, badanku sehat, aku berjemur, badanku sehat sentosa, terus kamu jalan-jalan nggak pakai masker ke mall, ya janganlah, tetap turuti peraturan yang ada ya toh. Jangan mikirin kamu sendiri lah gitu. Sampai tahu kamu ketularan, terus ternyata kamu ketularan tapi nggak ada gejala, ayo lebih bahaya kan sama orang-orang di sekitar kamu. Udahlah, buat yang nonton nih ya, sudah hati-hati aja di rumah aja lah. Iya, jadi ini kan itu apa? Ya jangan apa ya? Maksudnya nanti itu yang nonton aku takutnya kayak gini deh mikir. Halah kalian ngasih tips-tips gini loh nggak guna kayak gitu. Nah, kita di sini tuh mau nyampein kalau tips-tips ini tuh memang apa ya? Bukan terbukti untuk menangkal corona, tapi lebih ke ningkatin imun nggak sih, ya toh. Jadi mungkin tips-tips ini ya toh. Karena kan imun sing kuat itu nanti kan bisa ya lebih kecil lah terkena pandemik ya toh. Apa pemikiran kalian itu nggak sumpek gitu loh. Mungkin dengar kita bisa jadi tambah stres. Enggak lah. Ya semoga intinya aku minta maaf kalau misalnya ada kata-kata yang berkenan. Aku Bro Alek pamit undur diri. Ya, aku Bro Vincent sama kayak Alek tadi, kalau misalnya salah ngomong ya sorry.
Ya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Itu aja sih dari aku. Bro Justin, Follow IG, pamit follow IG. undur diri. Follow Iya, IG, oke. jangan lupa. Follow IG. Follow IG juga, jangan lupa. Sekian dulu video dari kita. Kita kasih salam dong, salam singkat. Tuh, Jangan dulu. gua Salam tuh, podcast. salam podcast. Salam podcast. Salam podcast.